Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 17 2 Tanah Tunggu, Kabupaten Bungo. Sedangkan fasilitator saya selama pendidikan guru penggerak yaitu Bapak Muhtar SPD MPD dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Haryanto SPDI. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan guru penggerak saya, demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. 1. Pengantar. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran atau on the road adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faidah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offering memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seseorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pandangan dari Bapak Pendidikan Nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, saya berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk memelihara atau memilih kemampuan baik berupa sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sehingga dalam pendidikan jadilah suatu pengajaran atau proses atau cara dari seorang tersebut mendapat petunjuk atau ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di pendidikanlah seseorang mampu menggali kemampuan-kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Pengajaran merupakan bagian dari berjalannya suatu pendidikan. Sehingga lahirlah trilogi filosofi Ki Hajar Dewantara. Antaranya sebagai berikut. 1. Ingarso Sungtolodo. Guru harus bisa memberi dan menjadi teladan, contoh, panutan bagi peserta didik baik dari perkataan maupun tingkah laku. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Guru dapat memberi semangat dan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik mempunyai kemauan dan semangat untuk belajar. Sedangkan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Guru harus memberi dorongan dan arahan kepada peserta didik pada saat pembelajaran agar peserta didik mampu menggali kemampuannya selama proses pembelajaran. Terus bagaimanakah peran pendidik? Pendidikan merupakan suatu tuntunan kepada seorang anak. Artinya hidup tumbuh kembangnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun dan mengarahkan sehingga mereka hidup sesuai dengan kodratnya sendiri. Maka tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mampu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Bagaimana implementasi di sekolah? 1. Religius. Setiap hari Kamis dan Jumat, peserta didik dibiasakan dengan kegiatan keagamaan sebagai pembinaan karakter peserta didik. 2. Nasionalisme. Pada setiap hari Sabtu, peserta didik melakukan kegiatan tentang upacara bendera dan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. 3. Gotong royong. Setiap hari, peserta didik dibiasakan dengan jadwal daftar piket dan setiap Sabtu ada kegiatan bersih bersama-sama untuk melatih peserta didik bertanggung jawab atas tugasnya. 4. Seni. Kegiatan kesenian dilakukan setiap ada acara memperingati hari-hari besar dan pada saat perpisahan peserta didik di kelas 6. Masalah-masalah yang muncul di lapangan. 1. Malas. 2. Tidak ikut kegiatan. 3. Bercanda. 4. Bosan. 5. Mengobrol. 6. Fasilitas terbatas. 7. Kurang minat. 8. Mengganggu. 9. Dana terbatas. Dan ke-10 kurang yang semangat. Bagaimana solusi yang diperlukan? Agar bisa menjadi yang lebih baik, maka akan mencoba untuk melakukan hal sebagai berikut. 1. Bujukan persuasif. 2. Kolaborasi. 3. Teguran edukatif. 4. Reward. 5. Perhatian. Dan 6. Sesuai dengan kebutuhan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri, ada kata-kata bijak yang perlu kita ingatkan bersama, yaitu
kita ada dikarenakan adanya peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.